Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Pramalestari dengan NIM 1901417224 dari kelas PGSD 4F. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum IPA. Baiklah, dapat disimak video pembahasan pertanyaan-pertanyaan pada berikut ini. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan pada percobaan yang pertama. Pada percobaan pertama ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, di sini saya akan menjawab mengenai pilih intro dan jelaskan fenomena yang terjadi pada percobaan virtual. Fenomena yang perlu dijelaskan meliputi yang pertama, ada percobaan tersebut dapat dipelajari pada materi apa di tingkat IPA SD, dan yang kedua, menjelaskan hasil percobaan secara virtual. Di sini saya akan menjawab untuk poin yang pertama terlebih dahulu. Percobaan tersebut dapat dipelajari pada materi apa di tingkat IPA SD. Percobaan tersebut dapat kita pelajari pada materi sumber energi. Lebih tepatnya pada kelas 4 SD, yaitu pada tema 2. Untuk lebih jelasnya lagi, kita dapat melihat silabus. Di sini ada silabus kelas 4 SD semester 1. Di mana silabus ini adalah silabus tematik kelas 4, yaitu dengan tema 2, mengenai selalu berhemat energi. Untuk subtemanya ada beberapa subtema. Subtema yang pertama sendiri yaitu atau subtema 1 ada sumber energi. Untuk materi pada percobaan yang akan kita lakukan tadi yaitu tepatnya pada mata pelajaran IPA. Di sini materi pembelajaran yang akan kita belajar yaitu yang pertama, perubahan bentuk energi. Yang kedua, perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengamatan perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan. Selanjutnya, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Terus ada pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, untuk pada subtema 2 juga terdapat materi tersebut. Untuk subtema 2 itu mengenai manfaat energi. Materi pembelajaran yang akan diajarkan yaitu yang pertama, manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengamatan tentang perubahan bentuk energi. Selanjutnya, pada subtema ketiga juga terdapat materi tersebut. Untuk subtema 3 mengenai energi alternatif. Untuk materi pembelajaran yang akan diajarkan yang pertama, manfaat energi alternatif bagi kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, manfaat kentang sebagai sumber energi alternatif. Mungkin itu untuk jawaban pada poin yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada jawaban mengenai poin yang kedua, menjelaskan hasil percobaan secara virtual. Baiklah, di sini kita akan menemukan jawaban untuk poin yang kedua tadi. Di sini kita akan melakukan suatu percobaan di mana ada 4 bahan yang akan kita lakukan percobaan. Yang pertama ada minyak zaitun, yang kedua air, terus ada bata dan besi. Untuk alatnya ada seperti kompor dan kaki 3. Di sini untuk dapat melihat energi yang terkandung di dalam keempat bahan ini, kita dapat mengklik energi simbol ini atau simbol energi, dan akan muncul energi-energi yang terkandung di dalam 4 bahan tersebut. Untuk percobaan pertama kita akan lakukan pada bahan pertama yaitu air saja terlebih dahulu. Air tersebut kita letakkan di sini dan kita coba panaskan.
tidak butuh waktu lama, kita sudah melihat apa yang terjadi, yaitu ketika air tersebut kita panaskan, maka akan energinya akan bertambah. Tetapi ketika beberapa detik sudah kita panaskan, maka air tersebut akan mengeluarkan uap dan disertai energi yang keluar. Mungkin kita bisa lihat energinya terus bertambah, tetapi juga keluar dengan adanya uap. Tetapi selanjutnya, sedangkan ketika kita dinginkan, energi yang ada di dalam air tersebut akan terserap atau berkurang. Lama-kelamaan energi yang ada di dalam air tersebut akan berkurang terus-menerus. Selanjutnya, ketika sesudah beberapa lama kita dinginkan, energinya tidak semuanya habis di dalam air tersebut. Oke, baiklah. Selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan untuk bahan yang kedua, yaitu pada minyak zaitun. Di sini kita akan coba panaskan minyak zaitun terlebih dahulu. Sama seperti air tadi, baru beberapa detik dipanaskan, minyak zaitun tersebut energinya bertambah. Dan beberapa detik kemudian energi tersebut terus bertambah dan juga ikut keluar. Energi tersebut ketika beberapa lama dipanaskan juga akan keluar. Dan lama-kelamaan ketika dipanaskan, minyak zaitun tersebut juga mengeluarkan uap. Ia akan menguap dan mengeluarkan energi sama seperti pada air tadi. Tetapi ketika kita coba dinginkan, kita akan lihat apa yang akan terjadi. Energi yang ada di dalam minyak zaitun akan terserap atau berkurang. Ia akan berkurang satu persatu, seperti air tadi juga akan berkurang. Tetapi tidak semuanya berkurang. Masih tersisa beberapa energi di dalam minyak tersebut. Tetapi energi tersebut lebih sedikit dibandingkan pada air. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang pada bahan yang ketiga, yaitu kita akan coba pada bata. Di sini kita akan coba panaskan bata. Sebelumnya kita dapat melihat energi yang terdapat pada bata, yaitu sedikit. Baiklah, di sini kita akan coba panaskan bata tersebut. Ketika dipanaskan, bata sama seperti dengan air dan minyak. Ia akan bertambah. Lama-kelamaan bertambah dan beberapa detik kemudian energi tersebut juga akan keluar. Energinya akan keluar. Terus keluar seperti yang kita lihat saat ini. Energinya terus bertambah tetapi juga akan keluar. Nah, untuk sedangkan ketika kita dinginkan, apakah yang akan terjadi? Energi pada bata akan terserap atau berkurang. Sama seperti dengan air dan pada minyak tadi. Energinya akan terus berkurang. Setelah beberapa detik kita dinginkan, energi pada bata tersebut tersisa sedikit sekali, yaitu hanya satu energi. Mungkin ketika kita lihat sama seperti dengan air dan minyak. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan coba melakukan percobaan pada bahan yang keempat, yang terakhir, yaitu pada besi. Di sini besi mungkin lebih banyak mengandung energi dibandingkan dengan bata tadi. Baiklah, kita akan coba panaskan besi tersebut.
Besi tersebut baru beberapa detik mengalami penambahan energi seperti bata, air, dan minyak tadi. Namun beberapa detik kemudian energi tadi juga mengalami keluar, energi tersebut keluar sama seperti pada bata. Sedangkan di sini kita akan mencobanya ketika besi tersebut kita dinginkan, apa yang terjadi? Energi pada besi akan terserap atau berkurang. Dapat kita lihat energinya akan terus berkurang sama seperti dengan bata. Tetapi ketika sudah beberapa lama kita dinginkan, energinya akan tersisa. Energi yang tersisa di dalam besi lebih banyak dibandingkan dengan bata. Oke, maka dapat kita simpulkan dari keempat bahan tersebut. Simpulannya, ketika keempat bahan ini kita panaskan, maka energinya akan terus bertambah. Tetapi untuk pada air dan minyak, ketika beberapa lama dipanaskan akan mengeluarkan uap dengan diiringi dengan keluarnya energi juga. Sama dengan besi dan bata, ketika dipanaskan energinya akan bertambah. Tetapi untuk keempat bahan ini juga ketika didinginkan energinya akan berkurang atau terserap. Untuk pada air sendiri energinya tersisa lebih banyak dibandingkan dengan minyak zaitun. Dan untuk bata dan besi, energi pada bata lebih sedikit dibandingkan pada besi. Itulah untuk kesimpulan dari keempat bahan ini. Untuk percobaan pertama ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 3, di mana diminta pilih menu sistem dan jelaskan fenomena yang terjadi dari masing-masing menu yang tersedia. Ada beberapa hal yang harus dijawab. Yang pertama yaitu mengenai tabel pengamatan, di mana diminta menghitung berapa durasi perubahan energi dalam satuan detik pada air, lampu 1, lampu 2, dan kipas angin dengan penggerak ataupun media yang sudah ditentukan. Langsung saja untuk pada percobaannya. Baiklah, sebelumnya di sini ada beberapa simbol energi dengan beberapa warna. Untuk yang berwarna abu-abu sendiri itu merupakan simbol energi mekanis. Terus yang berwarna biru maksudnya adalah simbol energi listrik. Yang berwarna merah adalah panas, yang warna kuning lampu, dan yang hijau adalah bahan kimia. Langsung saja di sini pertama-tama kita diminta penggeraknya sepeda dengan kecepatan rendah. Kita mulai terlebih dahulu pada air. Di sini untuk kecepatan rendahnya di sini, kalaupun sedang terletak di sini, dan kalau kecepatan tinggi di sini. Baiklah, di sini saya akan menghitungnya secara digital. Langsung saja kita mulai. Kecepatan rendahnya terletak sekitar di sini. Di sini kita akan menunggu reaksi yang akan terjadi berapa detik pada air dengan sepeda kecepatan rendah. Nah, di sini kita bisa melihatnya airnya sudah bereaksi, dan setelah dihitung
air bereaksi pada detik ke-32 dengan sepeda kecepatan rendah. Baiklah, selanjutnya kita akan kepada yang tabel pengamatan kedua, yaitu sepeda dengan kecepatan rendah pada lampu 1. Di sini kita akan melakukan percobaan. Baiklah, kita akan coba mengayuhkan sepedanya di sini. Di sini adalah lampu 1 yang digunakan. Kita sudah bisa melihat tadi bahwa lampunya sudah bereaksi ataupun sudah menyala, yaitu pada detik ke-16. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan melihat reaksi atau durasi perubahan energi pada lampu yang kedua. Di sini kita akan coba menghitung durasi perubahannya. Sama seperti lampu 1 tadi, lampu 2 ini langsung mengalami perubahan atau menyala pada detik ke-16. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang keempat, yaitu pada kipas angin dengan penggeraknya sepeda kecepatan rendah. Di sini kita akan memulainya. Di sini waktunya sudah berjalan. Baiklah, di sini pada detik ke-15 kipas anginnya sudah mengalami perubahan energi ataupun sudah bergerak. Baiklah, selanjutnya untuk tabel pengamatan yang diminta yang kedua, yaitu adalah dengan penggerak sepeda dengan kecepatan sedang, medianya adalah tetap generator, durasi perubahan energi dalam satuan detik. Di sini kita akan melihatnya pada air, lampu 1, lampu 2, dan kipas angin. Langsung saja di sini kita atur terlebih dahulu untuk sedangnya berada di sini. Sebelumnya kita akan mengatur waktu terlebih dahulu seperti tadi. Akan kita letakkan di sini. Waktunya sudah mulai berjalan. Dapat kita lihat di sini bahwa airnya sudah bereaksi atau sudah mengeluarkan uap, yaitu pada detik ke-24. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan dengan sepeda kecepatan sedang pada lampu 1. Di sini kita akan mengatur waktunya. Kita klik ini terlebih dahulu. Waktunya sudah berjalan.
dapat kita lihat bahwa lampunya sudah menyala pada detik ke-15. Baiklah, di sini kita akan melakukan percobaan selanjutnya, yaitu dengan kecepatan sepeda sedang pada lampu 2. Di sini kita akan memulainya. Waktunya sudah berjalan. Dapat kita lihat lampu 2 tersebut sudah menyala sama seperti dengan lampu 1, yaitu pada detik ke-15. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan melakukan percobaan pada kipas angin dengan kecepatan sepeda sedang. Di sini waktunya sudah berjalan. Baiklah, pada detik ke-9 kipas angin sudah berjalan atau menyala. Selanjutnya, untuk yang tabel pengamatan ketiga, di sini kita diminta di mana penggeraknya sepeda dengan kecepatan tinggi, medianya masih sama menggunakan generator. Untuk percobaan yang akan dilakukan yaitu pada air, lampu 1, lampu 2, dan kipas angin. Langsung saja. Baiklah, langsung saja. Selanjutnya kita pada percobaan yang selanjutnya pada air dengan sepeda kecepatan tinggi. Di sini waktunya sudah berjalan. Dapat kita lihat pada detik ke-22 airnya sudah bereaksi. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan pada lampu pertama. Di sini kita akan lihat berapa durasi yang dibutuhkan untuk perubahan energi. Dapat kita lihat pada detik ke-15 lampu sudah menyala. Selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan pada lampu kedua. Langsung saja kita akan melihat berapa durasi yang dibutuhkan. Dapat kita lihat pada lampu 2 tadi bahwa ia bereaksi atau mengalami perubahan energi pada detik ke-13. Selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan pada kipas angin. Di sini kita akan melihat berapa detik yang dibutuhkan oleh kipas angin untuk mengalami perubahan energi. Sudah dapat kita lihat pada detik ke-12 kipas angin sudah bergerak. Baiklah, di sini selanjutnya kita diminta pada tabel pengamatan ini yaitu pada
Alat penggeraknya keran air dengan media generator. Di sini kita akan melakukan percobaan pada air, lampu 1, lampu 2, dan kipas angin. Baiklah, langsung saja kita akan memulainya. Kita akan melihat berapa durasi waktu yang dibutuhkan. Baiklah, dapat kita lihat bahwa airnya sudah terjadi perubahan energi, yaitu pada detik ke-16. Selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan pada Baiklah, di sini kita akan melakukan percobaan pada lampu 1. Langsung saja kita mulai terlebih dahulu. Kita sudah melihat adanya terjadinya perubahan energi pada lampu 1, yaitu pada detik ke-10. Selanjutnya untuk yang ketiga kita akan melakukan percobaan pada lampu 2 menggunakan keran air. Kita sudah bisa melihat bahwa lampu 2 sudah mengalami perubahan energi, yaitu pada detik ke-9. Selanjutnya untuk yang terakhir, yaitu kita akan melakukan dengan penggeraknya keran air pada kipas angin. Sudah dapat kita lihat bahwa kipas anginnya sudah bergerak, berarti sudah mengalami perubahan energi, yaitu pada detik ke-7. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan menjawab tabel pengamatan, yaitu dengan penggeraknya matahari tanpa berawan. Untuk medianya di sini kita menggunakan connected solar power atau pemusatan energi cahaya, yaitu pada air, lampu 1, lampu 2, dan kipas angin. Baiklah, kita akan melakukan percobaan dengan penggeraknya matahari tanpa berawan, yaitu pertama pada air. Langsung saja kita coba. Kita akan melihat berapa durasi yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan energi. Dapat kita lihat pada detik ke-12 airnya sudah bereaksi atau melakukan perubahan energi. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada lampu 1. Dapat kita lihat pada detik ke-13 lampu sudah menyala. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada lampu kedua. Di sini kita akan melihat berapa durasi yang dibutuhkan. Dapat kita lihat pada detik ke-8 lampunya sudah mengalami reaksi perubahan energi. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu pada kipas angin dengan penggeraknya matahari tanpa berawan. Hanya dalam waktu 4 detik kipas angin sudah mengalami perubahan energi. Baiklah, untuk tabel pengamatan selanjutnya yaitu pada penggerak matahari dengan berawan sedang, dengan medianya tetap pada pemusatan energi cahaya. Langsung saja kita kepada percobaan. Kita akan melakukan percobaan
pada air terlebih dahulu. Kita akan melihat berapa waktu yang dibutuhkan oleh air untuk mengalami perubahan energi. Pada detik ke-43, air sudah mengalami perubahan energi. Selanjutnya di sini kita akan melihat reaksi atau durasi yang dibutuhkan oleh lampu. Langsung saja kita akan melakukan percobaan. Pada detik ke-15, lampu sudah menyala. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada lampu kedua. Di sini kita akan melihat berapa waktu atau durasi yang dibutuhkan oleh lampu. Pada detik ke-16, lampu sudah terjadinya perubahan energi. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan pada kipas angin. Langsung saja kita akan melakukan percobaan. Pada detik ke-9, kipas angin melakukan perubahan energi atau sudah bergerak. Baiklah, untuk tempat pengamatan yang akan dijawab selanjutnya yaitu pada penggeraknya matahari dengan sangat berawan, medianya masih sama, dan bahan yang akan dicobanya masih sama. Baiklah, langsung saja kita akan melakukan percobaan pada matahari dengan sangat berawan. Kita dapat melihat hal yang terjadi ketika matahari sangat berawan. Mungkin agak sedikit berbeda ketika matahari tidak berawan. Sudah pada detik ke-45, air masih belum mengalami perubahan energi. Sampai menit ke-1:04 detik, air masih belum memiliki reaksi. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan pada lampu 1. Langsung saja kita akan melihat apakah lampu memiliki reaksi perubahan energi.
Pada detik ke-50 pun lampu masih belum mengalami perubahan energi. Selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan pada lampu kedua. Masih seperti lampu 1 dan air tadi, lampu 2 energi tidak dapat menyerap atau masuk ke dalam media pemusatan energi cahaya, dikarenakan matahari ini sangat berawan. Dapat kita lihat pada detik ke-56 media pemusatan energi cahaya masih belum bisa menyerap energi dari matahari, sama seperti lampu 1 dan pada air tadi. Hal ini terjadi karena energi dari matahari terhalang oleh awan. Selanjutnya yang terakhir, kita akan melakukan percobaan pada kipas angin. Kita dapat melihat kipas angin juga masih belum bisa bergerak atau mengalami perubahan energi. Hal ini karena matahari yang sangat berawan, sehingga energi dari matahari terhalang oleh awan tersebut. Jadi media pemusatan energi cahaya belum bisa menyerap energi dari matahari karena terhalang oleh awan. Pada detik ke-40 lebih pun masih belum bisa melakukan perubahan energi pada kipas angin. Mungkin pada detik 56 pun masih belum bisa. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan menjawab tabel pengamatan yang terakhir. Untuk alat penggeraknya adalah air teko menggunakan media generator. Masih sama seperti yang tadi, yaitu ada air, lampu 1, lampu 2, dan kipas angin yang akan kita lakukan percobaan. Untuk yang pertama yaitu pada air, di sini kita akan melakukan percobaan secara langsung. Kita akan panaskan tekonya terlebih dahulu. Kita dapat melihat reaksi dari air. Dapat kita lihat pada detik ke-22 air sudah mengalami perubahan energi. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada lampu 1. Kita akan coba panaskan teko. Pada detik ke-15 lampu sudah mengalami perubahan energi atau sudah menyala. Percobaan selanjutnya akan kita lakukan pada lampu 2. Kita akan memanaskan tekonya terlebih dahulu. Kita akan melihat berapa durasi waktu yang dibutuhkan. Dapat kita lihat pada detik ke-12 lampu sudah mengalami perubahan energi atau sudah menyala. Baiklah, untuk percobaan yang terakhir yaitu kita akan melakukan percobaan pada kipas angin. Di sini kita akan memanaskan tekonya.
kita akan melihat berapa durasi waktu yang dibutuhkan. Dalam waktu 10 detik, kipas angin sudah mengalami perubahan energi. Baiklah, dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan tadi, mulai dari alat penggeraknya sepeda, keran air, matahari maupun air teko, semuanya tentunya memiliki perbedaan durasi perubahan energi. Untuk lebih jelasnya lagi, akan saya tampilkan. Untuk sepeda dengan kecepatan rendah, air membutuhkan waktu 32 detik, lampu 1 16 detik, lampu 2 16 detik, kipas angin 15 detik. Untuk kecepatan sedang, air membutuhkan waktu 24 detik, lampu 1 15 detik, lampu 2 15 detik, dan kipas angin 9 detik. Selanjutnya untuk kecepatan tinggi, untuk air sendiri 22 detik, lampu 1 15 detik, lampu 2 13 detik, kipas angin 12 detik. Untuk keran air, untuk alat penggeraknya keran air membutuhkan waktu 16 detik, lampu 1 10 detik, lampu 2 9 detik, dan kipas angin 7 detik. Selanjutnya untuk matahari sendiri, dengan matahari tanpa berawan, air membutuhkan waktu 12 detik, lampu 1 13 detik, lampu 2 8 detik, kipas angin 4 detik. Dan untuk yang berawan sedang, air membutuhkan waktu 43 detik, lampu 1 15 detik, lampu 2 16 detik, kipas angin 9 detik. Untuk yang matahari dengan sangat berawan, air di sini sebenarnya sampai detik ke menit pun media dari pemusatan energi cahaya tidak bisa menyerap energi dari matahari. Hal ini dikarenakan energi dari matahari terhalang oleh awan tersebut, sehingga tidak dapat diserap oleh pemusatan energi cahaya. Mungkin itu saja untuk hasil dari tabel pengamatan yang sudah dilakukan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai berdasarkan hasil percobaan antara sepeda, keran air, matahari, dan air teko, manakah yang paling cepat memberikan reaksi terjadinya perubahan baik pada air, lampu, ataupun kipas angin. Mengapa hal tersebut terjadi dan apa kesimpulannya? Baiklah, manakah yang lebih cepat memberikan reaksi pada air, lampu, ataupun kipas angin? Menurut saya, yaitu adalah pada matahari tanpa berawan. Dengan mungkin kita dapat melihatnya dengan alat penggeraknya, yaitu matahari tanpa berawan, di mana di sini dapat kita lihat matahari tanpa berawan ini lebih cepat diserap oleh media pemusatan energi cahaya, dan matahari juga lebih banyak mengeluarkan energi, sehingga lebih cepat memberikan reaksi perubahan energi pada air, kipas angin, maupun lampu. Seperti tabel yang sudah kita lihat tadi, di sini kita dapat melihat bahwa yang paling tercepat dari semuanya yaitu adalah kipas angin dengan penggeraknya matahari, yaitu tanpa berawan. Di sini kipas angin hanya membutuhkan waktu 4 detik dengan menggunakan media pemusatan energi cahaya untuk menyerap energi matahari dari matahari tersebut, sehingga dalam waktu 4 detik kipas angin dapat bergerak langsung atau mengalami perubahan energi. Mungkin kita bisa melihat contohnya seperti ini. Energi matahari lebih banyak mengeluarkan energi, dan media pemusatan energi cahaya lebih cepat menyerap energi matahari ketika matahari tersebut tidak berawan. Karena kalaupun matahari itu berawan, sangat berawan,
energi dari matahari akan terhalang oleh awan tersebut, sehingga pemusatan energi cahaya tidak dapat menyerap energi dari matahari karena terhalangnya oleh awan. Seperti yang kita lihat saat ini. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa hal tersebut terjadi, mungkin sudah saya jawab. Selanjutnya untuk kesimpulannya dari percobaan yang sudah kita lakukan dapat kita simpulkan bahwa setiap alat penggerak ini tentunya mengeluarkan banyaknya energi yang berbeda-beda. Selanjutnya, reaksi perubahan energi yang terjadi pada kipas angin, lampu, dan air itu akan mengalami perubahan energi tergantung pada kecepatan atau cepatnya energi yang terserap pada media yang digunakan, seperti pada pemusatan energi cahaya ataupun pada generator. Semakin cepat energi terserap oleh generator ini atau pada pemusatan energi cahaya, maka akan semakin cepat energi tersebut akan terserap pada kipas angin, air maupun lampu, sehingga akan lebih cepat mengalami perubahan energi. Dan banyaknya energi yang diserap juga sangat dibutuhkan, seperti yang kita lihat saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada pertanyaan atau percobaan pada percobaan kedua berikut ini.